Kembali lagi ketemu dengan saya ya di video ini. Kali ini tuh saya mau bahas masalah perang Israel dan Hamas yang saat ini sudah mulai menjadi perang regional. Hizbullah sudah ikut berperang, Lebanon, lalu juga Iran juga ikut berperang sampai geram gitu ya, mengancam Israel. Apalagi saya secara pribadi, agama saya itu Kristen. Saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Jujur, secara kepribadian saya, di dalam ajaran Kristen, seluruh umat Kristen, seluruh ajaran Kristen, agama Kristen tidak pernah mengajarkan perang. Agama Kristen tidak mengajarkan peperangan. Tetapi agama Kristen itu mengajarkan cinta kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya pribadi dan juga ajaran Kristen itu, kami tidak mengajarkan perang. Kami cinta kasih, kami cinta damai. Bahkan kalau kalian mempelajari Alkitab, di dalam ajaran Kristen, di Alkitabnya orang Kristen, tidak ada ajaran orang Kristen untuk menyerang, terkecuali untuk melawan iblis, kuasa kegelapan. Orang Kristen tidak diajarkan untuk membunuh atau berperang. Tetapi ajaran Kristen ini adalah ajaran yang penuh kasih. Ada subscriber yang tanya kepada saya, kok saya kelihatan dukung Israel, kok kelihatan bela Yahudi gitu ya. Jujur, saya tidak pernah mendukung Israel. Saya tidak pernah mendukung pasukan Israel ya. Dimana saya melihat, saya tidak mendukung dan saya tidak setuju bila mana Israel mengintimidasi warga sipil Palestina, karena itu tidak manusiawi. Karena setiap manusia berhak untuk hidup. Secara itu tidak manusiawi. Warga Palestina berhak hidup. Saya tahu itu. Dan saya juga tidak mendukung Hamas. Saya tidak pernah mendukung Hamas. Karena apa? Hamas juga mengintimidasi warga Israel. Bahkan warga Israel juga ada yang mati. Orang-orang hanya melihat warga Palestina yang mati. Orang-orang tidak pernah melihat warga Israel yang mati. Mata orang-orang hanya tertuju pada Palestina, tetapi mereka tidak terbuka lebar-lebar untuk melihat kenyataan yang ada. Tetapi saya pribadi orang Kristen, saya tidak menutup mata. Saya melihat fakta-fakta yang realita yang nyata, bahwasanya Israel itu adalah bangsa pilihan. Israel itu bangsa pilihan. Sejak Nabi Ibrahim adalah bapaknya bangsa Israel. Nabi Ibrahim yang melahirkan bangsa Israel. Tanpa adanya Nabi Ibrahim, bangsa Israel tidak akan ada. Tanpa adanya Bapak Abraham, bangsa Israel tidak akan ada. Jadi bangsa Israel itu punya darah keturunan dari Ibrahim. Karena mereka lahir dari Ibrahim. Di mana bangsa Israel ini tidak bisa dipungkiri. Bangsa ini adalah bangsa yang superpower. Bangsa Israel itu bangsa superpower. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Allah Yahweh, Allahnya bangsa Israel, itu memilih bangsa Israel di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Bangsa Israel dipilih. Dan tidak bisa dipungkiri ya, sebagian besar nabi, hampir semua atau sebagian besar, itu dari bangsa Israel. Nabi-nabi, rasul-rasul itu lahir dari bangsa Israel. Yesus Kristus, dia bangsa Israel. Musa itu bangsa Israel. Nabi Ayub dari bangsa Israel. Nabi Daud dari bangsa Israel. Lalu siapa? Zakaria juga bangsa Israel. Rasul Daniel bangsa Israel.
hampir nabi-nabi dan rasul-rasul itu lahir dari darah Israel. Mereka lahir dari terah darah Israel. Karena bangsa Israel, sejak adanya Nabi Ibrahim, bangsa Israel itu dipilih. Allah memilih bangsa Israel di antara seluruh bangsa di dunia. Dan dari bangsa Israel akan muncul manusia-manusia pilihan. Perlu digarisbawahi, akan muncul manusia-manusia pilihan. Muncul manusia pilihan dari bangsa Israel, bukan dari bangsa-bangsa yang lain dulu ya. Manusia-manusia pilihan itu muncul dari bangsa Israel. Pasti punya terah darah keturunan bangsa Israel. Itu manusia pilihan. Dan kita orang beragama, kita tahu yang namanya manusia pilihan, kalau dia bukan rasul berarti dia nabi. Hanya ada dua kemungkinan ya. Manusia pilihan itu dia rasul atau dia nabi yang digunakan oleh Allah untuk menjadi alat Allah. Jadi hampir semua rasul nabi itu dari bangsa Israel. Walaupun realitanya bangsa Israel itu bangsa yang bebel, ngeyel. Bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala. Bangsa Israel itu suka mengeluh, senengannya sambat. Itu memang tidak dipungkiri, iya itu benar. Tetapi malah bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan. Jadi kita itu kalau melihat bangsa Israel itu jangan dilihat sekarang-sekarangnya. Walaupun Israel sekarang kelihatan jahat, kok nyerang warga Palestina, kok nyerang warga sipil, kasihan orang Palestina, bayi-bayi Palestina gitu ya. Kita jangan melihatnya yang sekarang-sekarang, tapi lihat kenyataan yang ada. Dari mana bangsa Israel ada? Kenapa bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa Arab? Kenapa bangsa Israel dipilih? Dan kenapa di akhir zaman bangsa Israel akan menjadi perantara terjadinya perang besar di Timur Tengah, terjadinya perang besar di tengah-tengah bangsa Arab? Tapi sayangnya banyak orang-orang tuh menutup mata. Banyak orang-orang yang egois, banyak orang-orang tutup mata, banyak orang-orang yang melihat sebelah mata. Orang-orang yang dia lihat Israel itu jahat, kejam, membunuh. Mata mereka hanya tertuju pada kematian yang ada di Palestina. Orang-orang tidak pernah melihat pihak Israel, warga sipil Israel yang mati, dibunuh, ditikam. Mereka tidak melihat. Yang selalu tertuju pada mata dunia hanya orang Palestina. Padahal yang jadi tanda pertanyaan saya, selama ini perang yang ada di Arab, apakah itu dimulai oleh Israel? Apakah Israel selalu menyerang bangsa Arab? Karena setahu saya, Israel tidak pernah menyerang bangsa Arab, tetapi seringkali bangsa Arab ingin menyerang Israel. Bahkan sejak Israel itu masih kecil, masih sedikit di Timur Tengah, bangsa Arab ingin memusnahkan Israel dari muka bumi ini. Jadi bukan Israel yang menyerang bangsa Arab, tetapi bangsa Arab, entah Hamas, entah Hizbullah, entah Iran, yang selalu ingin menyerang Israel dan ingin menghabisi Israel. Tapi sayangnya Israel punya Allah yang maha dahsyat. Israel punya Allah Yahweh, Allahnya bangsa Israel, yang memagari bangsa Israel dari kepunahan. Dan Israel juga punya teman-teman sekutu, punya sekutu-sekutu yang memang super power. Dan Israel itu selalu setia kepada sekutu-sekutunya. Itulah kilasan video kali ini. Dan untuk saya tekankan, di dalam Kristen kita tidak diajarkan untuk saling mendukung dalam peperangan. Agama Kristen tidak mengajarkan mendukung untuk berperang. Agama Kristen tidak mengajarkan mendukung untuk berperang. Jadi saya sarankan untuk kalian yang beragama Kristen, jangan mendukung kejahatan atau peperangan. Karena Alkitab tidak mengajarkan itu. Yang Alkitab ajarkan adalah cinta kasih, cinta damai.
kasihilah sesamamu sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.